Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dwita Putri, NIM 17231014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Jigsaw Berbantuan Literasi Sains Terhadap Kompetensi Belajar IPA Peserta Didik Kelas 8 SMP 7 Padang. Ini merupakan tugas dari metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yurniti, MPD. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 1 yang mana itu merupakan pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Latar belakang dari proposal ini, di mana biologi adalah ilmu yang mempelajari semua yang memiliki hubungan dengan makhluk hidup. Objek kajiannya sangat luas, mencakup semua makhluk hidup dengan lingkungannya. Berbagai aspek kehidupan dikaji dalam biologi ini, seperti ciri-ciri makhluk hidup, tingkah laku, proses kehidupan, struktur, dan anatomi. Aspek tersebut mempunyai karakter yang tingkat kesulitannya tersendiri. Biologi adalah sebuah objek kajian yang tergabung dalam mata pelajaran IPA di tingkat menengah. Berdasarkan ruang lingkupnya, biologi harusnya memiliki yang menarik untuk dipelajari karena objek kajiannya yang dekat dengan peserta didik. Namun, kenyataannya masih ditemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran di kelas, di mana guru lebih cenderung menggunakan model pembelajaran langsung yang berpusat pada guru. Mengembangkan literasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemanfaatan alat bantu literasi, di mana ada 19 cek grafis literasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Penggunaannya dapat dilakukan secara individu, berpasangan, dan berkelompok. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pembelajaran yang dapat menerapkan strategi literasi ini. Dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan temannya. Teman yang mampu dapat membantu teman yang lemah. Dalam hal ini, peserta didik dapat berbagi informasi materi yang dipelajari sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep pelajaran. Salah satu jenis model pembelajaran kooperatif adalah tipe jigsaw. Pembelajaran jigsaw ini menarik digunakan pada materi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil dan tidak ada bagian lain yang harus didahulukan dari yang lainnya. Sehingga setiap peserta mempelajari suatu hal yang apabila dikombinasikan dengan materi yang dipelajari peserta didik lain, maka akan terbentuk pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yang mana yang pertama itu model pembelajaran yang digunakan oleh guru terpusat pada guru dan belum bervariasi. Lalu, pengaruh model pembelajaran jigsaw berbatuan literasi sains terhadap kompetensi belajar pada materi sistem ekskresi. Selanjutnya, pembatasan masalah, di mana kompetensi belajar yang dinilai adalah kompetensi kognitif dan afektif. Lalu, pengaruh model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains pada materi sistem ekskresi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi kognitif dalam mata pelajaran IPA peserta didik? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi afektif dalam mata pelajaran IPA peserta didik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi afektif dalam mata pelajaran IPA peserta didik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti atau mahasiswa calon guru, di mana digunakan untuk mengimplementasikan literasi sains dalam model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dan juga untuk syarat kelulusan dari suatu universitas. Kedua yaitu bagi peneliti lain, di mana
dapat melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Selanjutnya, bagi guru, dapat diimplementasikan di dalam kelas, serta bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, bab 2, yang merupakan kajian pustaka. Di sini ada kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kajian teori. Di sini ada belajar dan pembelajaran, di mana belajar itu merupakan aktivitas yang sengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tidak terampil menjadi terampil. Belajar merupakan suatu modifikasi atau peneguhan perilaku melalui pengalaman yang didapatkan. Sedangkan pembelajaran mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya untuk menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Yang kedua yaitu model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini adalah sebuah model pembelajaran yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Pembelajaran jigsaw ini merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, dan siswa saling bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk materi yang berhubungan dengan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Selanjutnya yaitu strategi literasi dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek yang mendukung ketercapaian tujuannya. Secara garis besar, terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran literasi yang meliputi sumber belajar, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan penilaian. Kemudian ada model pembelajaran direct instruction, yang mana model pengajaran langsung salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap selangkah demi langkah. Selanjutnya ada kompetensi belajar, di mana kompetensi belajar ini merupakan kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi belajar ini memiliki 3 ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Yang mana ranah kognitif ini berhubungan dengan intelektual seseorang, ranah afektif ini merupakan watak seseorang, sedangkan ranah psikomotor ini merupakan keterampilan dari siswa tersebut. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, Suparman pada tahun 2014 dengan penelitian penerapan model pembelajaran tipe jigsaw pada konsep pencemaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sahu. Perbedaannya dengan penelitian ini model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi terhadap kompetensi belajar siswa. Yang kedua ada Fitra Hayati pada tahun 2017 dengan penelitian bahwa hasil belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih tinggi daripada model pembelajaran kooperatif number hit together di kelas 8 SMP 6 Padang. Perbedaannya dengan penelitian ini model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi terhadap kompetensi belajar siswa. Yang ketiga, hasil penelitian Esti Maras Istiqlal pada tahun 2013 dengan hasil penelitian bahwa penerapan strategi literasi pada pembelajaran dapat meningkatkan literasi fisika siswa SMP. Perbedaannya dengan penelitian ini model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi terhadap kompetensi belajar siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini, di mana guru mengajar peserta didik
Yang belum diketahui pengaruh model pembelajaran Jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik. Di sini menggunakan dua kelas, yang mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Ada penilaian ranah kognitif dan ranah afektif. Pada kelas eksperimen, ada pembelajaran dengan model Jigsaw berbantuan literasi sains, juga menggunakan ranah kognitif dan ranah afektif. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah model pembelajaran Jigsaw berbantuan literasi sains berpengaruh positif terhadap kompetensi kognitif dalam mata pelajaran IPA peserta didik kelas 8 SMP 7 Padang. Yang selanjutnya yaitu bab 3 yang merupakan metode penelitian. Ada jenis dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai jenis dan rancangan penelitian. Di sini saya menggunakan dua kelas, yang mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, saya menggunakan perlakuan yang tidak menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Lalu saya menggunakan post-test. Kemudian pada kelas eksperimen, saya menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan memberikan post-test juga pada kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP N7 Padang. Selanjutnya itu sampel penelitian. Sampel dalam penelitian saya ini adalah kelas 81, 82, dan kelas 81 sebagai kontrol, kelas 82 sebagai kelas eksperimen. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kebutuhan peneliti. Selanjutnya prosedur penelitian. Di sini menggunakan 3 tahap. Ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan apa yang disusun dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada tahap penyelesaian, di mana memberikan tes akhir pada kedua kelas sampel tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama pada ranah kognitif. Pada ranah kognitif, instrumen penilaian berupa tes objektif sebanyak 25 butir yang dilaksanakan pada akhir penelitian. Sebelum instrumen diujikan pada kelas sampel, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan kepada siswa yang bukan kelas sampel. Setelah dilakukan uji coba pada siswa yang bukan kelas sampel penelitian, dilakukan analisis terhadap soal tes. Di sini menggunakan uji validitas tes, indeks kesukaran, reliabilitas tes, daya pembeda. Yang pertama yaitu validitas tes. Validitas tes ini merupakan suatu tes yang dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu kemampuan siswa. Yang kedua yaitu reliabilitas tes, yang mana untuk menentukan reliabilitas suatu tes dipakai rumus Kuder-Richardson yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu daya pembeda soal. Daya pembeda soal ini merupakan uji untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang dibuat dapat membedakan peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. Selanjutnya, indeks kesukaran soal. Ini merupakan nilai yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu butir soal. Selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini adalah berupa lembar observasi yang bertujuan untuk menilai ranah afektif atau sikap dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini merupakan contoh dari lembar observasi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Ada uji normalitas data, uji homogenitas data, uji hipotesis, dan percentage correction. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari teknik analisis data tersebut. Untuk menganalisis data hasil penelitian ini, digunakan uji perbedaan dua rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menemukan uji hipotesis harus ditentukan terlebih dahulu normalitas dan homogenitas data tersebut. Selanjutnya ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini bertujuan untuk melihat apakah data kedua kelas sampel terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data ini digunakan uji Lilliefors. Selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Uji homogenitas data ini berguna untuk melihat apakah data memiliki varians yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji F. Nah, ini merupakan rumus dari pengujian uji F tersebut. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan setelah uji normalitas dan homogenitas data, maka dilakukan uji hipotesis. Diketahuilah bahwa data terdistribusi normal dan data tidak homogen, maka digunakan uji T. Nah, inilah rumus untuk mencari uji hipotesis. Selanjutnya yaitu percentage correction, di mana pada ranah afektif, penghitungan hasil observasi aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dapat menggunakan percentage correction. Besarnya nilai yang diperoleh oleh peserta didik merupakan persentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai jika tes tersebut dikerjakan dengan hasil 100%. Nah, itulah presentasi saya mengenai isi proposal, metodologi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.